Saudara, Lebaran hanya kurang dari 1 pekan. Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang membingungkan, tidak hanya bagi warga, tapi juga bagi pemerintah daerah. Namun, kebijakan ini sejatinya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang kini kasusnya kembali melonjak. Untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi. Namun, perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain non-mudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah. Lebaran tinggal 1 pekan lagi. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi. Wilayah aglomerasi adalah sejumlah kabupaten atau kota yang berdekatan dan saling menyangga seperti Jabodetabek. Meski maksudnya untuk mencegah penularan COVID-19, terlebih ada sejumlah jenis mutasi virus yang telah ditemukan di beberapa kota, tapi kebijakan mendadak ini dianggap membingungkan. Tak hanya bagi warga, tapi juga bagi pemerintah daerah. Jadi ya kalau itu jangan diperlancar, misalnya nanti Korlantas membuka dengan counterflow dan sebagainya, jangan, ya sudah macet, karena memang tidak boleh. Nah yang menjadi persoalan adalah tadinya itu boleh aglomerasi, sekarang tidak, sehingga orang bingung. Ya sekarang hari per hari ini kan sudah naik kembali tuh 6.000 sekian yang terinfeksi. Itu sudah tanda-tanda ini dampak liburannya sudah mulai tampak. Nah untuk itu memang apapun kita ujung-ujungnya tidak boleh bergerak kemana-mana karena ini pandeminya belum selesai dan cenderung naik. Nah masalahnya tadi keputusannya tidak konsisten, itu saja yang membingungkan. Sepanjang aturan larangan mudik berlaku 6 hingga 17 Mei, pemerintah daerah kini punya pekerjaan lebih berat untuk mengidentifikasi warga yang mau mudik atau punya kepentingan lain. Warga komuter juga ikut bingung karena setiap wilayah punya kebijakan keluar masuk wilayah yang berbeda. Kembali kepada kita semua, tentu aparat juga memang diberi pemahaman dan pengertian tentang persepsi, pendapat, dan keputusan yang diambil di jalan yang tidak mudah antara membolehkan dan tidak membolehkan orang lewat. Begitu juga kepada warga juga harus memastikan bahwa surat tugasnya harus sangat clear, jelas, dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan perdebatan di lapangan. Jadi masing-masing antara kedua pihak masing-masing harus memberikan satu pemahaman pengertian satu sama lain. Memang ini tidak mudah, kami sangat memahami. Ya, memang itu yang menjadi salah satu kendala di dalam pelaksanaan di lapangan. Tetapi bagaimanapun kondisinya, kami di lapangan tetap berusaha seoptimal mungkin melaksanakan untuk pencegahan ini. Larangan mudik sebenarnya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021. Tapi pangkal kebingungan soal mudik lokal terletak pada penafsiran pasal 3 ayat 3 dan 4. Pada ayat 3 diterangkan bahwa peniadaan angkutan selain dikecualikan bagi pejabat negara dan aktivitas sektor esensial, juga dikecualikan untuk angkutan yang beroperasi di kawasan aglomerasi. Pada ayat 4 disebutkan 8 kawasan aglomerasi yang dimaksud, salah satunya Jabodetabek. Penafsiran awal sebelum ada larangan mudik lokal ini, pengecualian peniadaan angkutan dianggap sama dengan pengecualian larangan mudik. Sebenarnya larangan mudik tanpa terkecuali yang baru ditegaskan pemerintah bukan tanpa alasan. Ancaman lonjakan kasus COVID-19 akibat interaksi antar warga selama bulan Ramadan mulai nyata. Dari data Satgas Penanganan COVID-19, hanya dalam 1 pekan terakhir, angka kasus harian sudah melonjak hingga lebih dari 2.000 kasus. Pada 3 Mei lalu, jumlah kasus harian masih berkisar di angka 4.730 kasus. Hanya dalam hitungan hari, angka ini terus merangkak naik. Hingga pada 7 dan 8 Mei kemarin jumlah kasus harian sudah menyentuh angka 6.000-an kasus. Masyarakat harus menyadari, COVID-19 tidak mengenal waktu ataupun batas wilayah. Risiko penularan selalu ada, setiap orang berinteraksi dengan orang lain. Jika tak ingin Indonesia diterjang tsunami COVID-19 seperti di India, maka tak ada pilihan lain selain mematuhi larangan mudik demi keselamatan keluarga tercinta. Tim Liputan, Kompas TV.